Yang kalian perlu tahu ya, di saat rupiah itu melemah dan US dollar itu menguat, ini berdampak buat pebisnis, pedagang, UMKM semuanya di luar sana. Buat gue pribadi pun sangat-sangat berdampak ya. Jadi kalau kalian tahu, gue itu ada build sebuah platform namanya itu content.com. Itu platform buat Clippers itu cari uang gitu ya. Jadi mereka itu bisa submit video dan video ini itu ketika dapat views mereka itu bisa hasilin uang gitu. Nah, content.com ini buat ngeran ya, ini kita pakai yang namanya itu API. Ya, jadi kita ngambil dari luar negeri gitu. Kita ngambil data dari US. Dan ketika US dollar ini menguat dan rupiah ini melemah, cost kita itu naik. Ya, jadi kita tahun ini ya, kita udah cost gue buat ngeran konten.com itu udah naik 11% ya, karena rupiah itu udah melemah 11%. Kita juga lihat ada data ya, pedagang tahu tempe udah mulai rasakan dampak pelemahan rupiah. Jadi misal ya, tempe itu import dari luar negeri ya. Awalnya ya buat beli 10 kali tempe ini butuh 1 dolar. Dulu 1 dolar itu 16 gitu ya. Jadi ketika kita bilang ya, apakah rupiah ini melemah langsung ada dampaknya ya? Pastinya langsung ada dampaknya. Dan buat ekonomi kita sekarang ya, ini sangat-sangat kritis ya. Pebisnis sekarang ya, margin keuntungannya itu bisa aja semakin tipis. Beberapa bisnis itu bisa aja tutup ketika rupiah itu bisa unlock, bisa melemah gila-gilaan kayak sekarang. Kita lihat ya, ini kinerja mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat sejak awal tahun, alias year to date-nya ya. Jadi dari 1 Januari sampai sekarang gitu. Dolar Taiwan ya 0,2%, dolar Singapura ya ini bagus banget ya 0,6, ringgit 3,3, yen 3,1, dolar Hong Kong 1,7, yen 1,8. Ya, jadi yang sebelah sini itu masih dalam batas wajar ya menurut gue pribadi ya, kecuali ringgit ini. Ya, Thailand baht ya ini 3%, won Korea 4,8% melemah gitu ya. Peso Filipin ya 4,1%. Jadi rupiah ya itu memiliki kinerja paling buruk satu Asia ini ya di tahun ini. Jadi dari sisi rupiahnya, mata uangnya, dari sisi pasar uangnya ya, pasar modalnya, dari sisi stock marketnya gitu ya. Indonesia itu juga mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan yang lain. Ini kalau kalian cek ya, Indonesia stocks drop nearly 39% ya from January peak ya, jadi dari 9 ribuan turun ke sekarang ya kurang lebih 5.400-an.